Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hairiyah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara, SMP Negeri 3 Purworejo Kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama teman sejawat saya. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Purworejo Kelompok. Kemudian saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama teman sejawat saya yang bernama Saya Septi Indaryani. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Purworejo Kelompok. Selamat pagi Bu Septi. Selamat pagi Bu Miftah. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik sekali Bu Miftah. Oke Bu Septi, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Saya ingin sharing seperti itu tentang coaching supervisi akademik. Alhamdulillah Bu Septi juga berkenan seperti itu nih. Nah, untuk kesempatan coaching supervisi akademik nanti itu akan terbagi menjadi 3. Karena supervisi akademik itu terdiri dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kali ini kita akan memasuki untuk supervisi pra-observasi seperti itu, oke? Bu Septi, pada pagi hari ini ya, apa yang Bu Septi harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, saya sangat senang bertemu dengan Bu Miftah karena kegiatan ini tuh kita bisa melakukan diskusi untuk meningkatkan kompetensi saya yang akan saya laksanakan untuk pembelajaran besok, Bu Miftah. Oke, seperti itu ya Bu ya, kita saling sharing seperti itu ya untuk persiapan besok Bu Septi itu melaksanakan supervisi di kelas seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu apa yang akan Ibu lakukan? Untuk pembelajaran kali ini saya akan mengambil materi unsur surat. Unsur surat itu ada 2, unsur surat pribadi dan unsur surat resmi. Nah, di sini saya harapkan anak tuh bisa mengetahui susunan atau urutan dari unsur-unsur surat pribadi maupun yang resmi. Jadi istilahnya membedakan lah, istilahnya seperti itu, pemirsa. Oke. Berarti Ibu itu ingin nanti pada supervisi besok itu pembelajarannya Ibu ingin anak-anak itu mengetahui unsur-unsur surat seperti itu. Jadi ada 2 kegiatan pemirsa. Besok itu biar anak mengetahui unsur surat pribadi dan surat resmi, kemudian anak mulai praktek nih menulis surat pribadi. Oh baik, seperti itu. Nah, gambarannya ya, gambaran yang akan Ibu laksanakan itu kan tadi seperti itu. Akan anak itu bisa membedakan dan kemudian anak itu juga bisa praktek ya. Nah, terkait tersebut RPP yang Ibu buat itu bagaimana? Nah, untuk RPP-nya saya mengambil RPP berdiferensiasi Bu Miftah. Jadi besok itu siswa itu akan terbagi sesuai minat siswa. Yang belajar melalui bentuk video itu mengelompok jadi 1, yang sukanya belajar membaca mengelompok jadi 1, dan yang belajar langsung praktek atau langsung membuat itu jadi 1. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Padahal kemarin kita baru ngobrol-ngobrol ya, saling sharing. Oh ini pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, tapi sudah mau diaplikasikan ya untuk besok. Baik, nah itu berarti Bu Septi itu sudah membuat ini ya, ada beberapa catatan-catatan seperti itu ya. Mana anak yang masuk minatnya ke belajar melalui video atau melihat video, yang minatnya membaca atau belajar melalui membaca seperti bacaan, dan yang satu langsung praktek aja nih, coba-coba gitu. Oke. Selain itu, apa yang akan dilakukan selain setelah mengelompokkan berdasarkan minat, kemudian akan dilakukan seperti apa lagi rencana pembelajarannya? Hanya Bu Miftah, anak-anak yang belajar melalui melihat video dan anak-anak yang belajar melalui membaca dan yang langsung praktek, nanti akan saya berikan potongan-potongan secara acak dari surat pribadi dan surat resmi. Nah, nanti anak itu menyusun Bu Miftah
potongan-potongan acak itu disusun menjadi surat pribadi yang utuh dan surat resmi yang utuh, Bu Miftah. Oke, ya bagus. Itu sudah bagus sekali ya Bu ya, rencananya Ibu memang sudah, berarti nanti ada medianya juga. Ada. Seperti itu. Oke, bagus. Nah, tadi terkait untuk pribadi, kan tadi Ya. ada praktek untuk Menulis surat pribadi ya. gitu ya. Nah, itu bagaimana? Menulis surat pribadi itu biar anak setelah mereka tahu unsurnya, mereka langsung praktek nih. Menulis surat pribadinya itu beragam. Ada yang untuk teman, ada yang untuk sahabat, atau ada untuk saudara, orang tua, dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Itu berarti sudah melakukan diferensiasi, ibaratnya proses juga ya, seperti itu. Tadi berarti ada diferensiasi berdasarkan minat ya, murid, kemudian ada diferensiasi proses. Nah, kemudian adakah nanti produk-produk yang akan dihasilkan selain itu? Ada. Niatnya. Ada. Ya, bagaimana mau mengembangkan apa lagi? Kalau produknya nanti karena sekarang zaman digital, zaman teknologi Bu Miftah, nanti kita akan mencoba anak mengirim surat melalui media sosial. Jadi nanti akan ada yang dikirim lewat Twitter, lewat email, lewat Instagram, Facebook, WA ataupun Telegram. Oke, Gitu, Bu. bagus ya. Alhamdulillah ya, kemarin kita sharing-sharing ilmunya. Alhamdulillah itu Bu Septi itu sudah benar-benar mengaplikasikannya. Oke, untuk rencana itu kapan nih Bu Septi itu mau mengeksekusinya seperti itu? Besok Bu Miftah. Oke, besok ya. Nah, untuk melancarkan rencana Ibu tersebut, pastinya Ibu itu butuh dukungan ya. Ada hambatan nggak? Saya kira enggak sih. Tidak ada hambatan. Iya. Ada yang bantu gitu. Oke, berarti ada dukungan orangnya. Iya, ada. Siapa itu? Saya pikir suami saya Bu Miftah. Oke. Karena juga untuk kelancaran saya dalam mengajar atau media-media apa yang dibutuhkan, beliau mau membantu. Oke, baik. Oh, baik Bu Septi, itu Ya. sudah sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan besok observasi di kelas itu dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, mau ada yang kita bicarakan lagi? Mungkin ada unek-unek lagi? Saya pikir enggak Bu Miftah, sementara itu dulu. Oke, baik ya. Baik Bu Septi, sampai jumpa besok hari Kamis ya untuk observasi di kelas ya. Jaga kesehatan Bu Septi, semoga sukses selalu. Sama-sama Bu Miftah. Baik, itulah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama teman sekelas saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya ya? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Kenapa ya? Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Adakah yang pernah membaca surat? Adakah yang pernah? Ya, Siti pernah. Surat apa yang dibaca? Surat pribadi. Oke, siapa lagi yang pernah? Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar surat dinas atau resmi dan surat pribadi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengenal dan menemukan unsur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan unsur-unsur surat resmi dan surat pribadi. Penjelasan dari surat pribadi. 1. Tempat tanggal surat. 2. Ditujukan ke siapa atau tujuan. 3. Salah pembuka. 4. Pembukaan surat. 5. Isi surat. 6. Penutup surat. 7. Salah penutup. 8. Nama pengirim atau tanda tangan. Penjelasan dari surat resmi. 1. Bab surat atau kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Pokok surat atau nomor atau lampiran hal. 4. Ditujukan ke siapa. 5. Salam pembuka. 6. Kalimat penutup. 7. Paragraf pembuka. 8. Isi surat. 9. Paragraf penutup atau kalimat penutup. 10. Salam penutup. 11. Nama pengirim atau tanda tangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, badan negara boleh, kelompok aja yang gunakan kata lain ya. Silakan dikerjakan. Boleh teman-teman. Sudah selesai semua ya, menulis surat pribadi. Oke. Hari ini siapa yang mau presentasi surat pribadi? Oke, Rizka, silakan. Dan saya 25 Mei 2023 untuk sahabatku di Riau, Sumatera. Assalamualaikum. Hai sahabat mamaku, apa kabarmu? Apakah baik? Sudah lama kita tidak bertemu. Dulu terakhir bertemu waktu aku umur 2 tahun dan sampai sekarang kita belum bertemu lagi. Oh iya, aku menulis surat ini karena aku sedang rindu sama kamu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Pesanku, jaga dirimu di sana baik-baik dan yang terpenting adalah jaga kesehatanmu. Jangan lupa belajar. Semoga kita bisa segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rizka telah membacakan surat pribadinya. Nah, saya akan cek di sini. Sistematika unsur surat pribadi sudah ada belum ya, Rizka membuat tim? 1. Ada nama kota dan tanggal surat. Di sini ada Banjarnegara, tanggal 27 Maret 2023 ada. Untuk sahabatku atau tujuan juga ada di Riau, Sumatera. Ada salam pembuka, Assalamualaikum ada. Kemudian
teknologi, kita membuatnya dikirim lewat media sosial. Jadi kalian membuat surat resmi dikirim lewat Instagram boleh, lewat Twitter boleh, lewat Facebook, kemudian WA, atau apalagi Telegram, dan lain sebagainya. Oh iya, ada satu lagi, lewat email juga bisa. Apabila kalian ada yang sudah menggunakan email, sudah punya email. Oke, sekian dulu pembelajaran saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Khairia, CGB Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara dari SMP Negeri 3 Purworejo Kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi untuk kegiatan coaching supervisi akademik. Di sini untuk pasca observasi saya bersama pengajar praktik saya yang bernama Ibu Lulu. Saya pengajar praktik dari Ibu Miftah Khairia sebagai CGP Angkatan 7. Kemudian ada teman saya guru bahasa Indonesia ini sebagai coachingnya atau yang diobservasi, yaitu bernama Saya Ibu Seti Indaryani, guru mapel bahasa Indonesia. Saya mengajar kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi ya, supervisi coaching supervisi akademik. Kita sudah ngobrol-ngobrol bagaimana nanti pas ketika diobservasi apa yang ingin dikembangkan, seperti itu kita saling berikan sharing informasi seperti itu. Nah, oke Bu Seti, bisa diceritakan kemarin setelah kita melaksanakan pra observasi, terus kemudian observasi, apa yang Ibu rasakan, terus kemudian mungkin ada kendala-kendala yang Ibu rasakan. Oh iya, untuk kendala paling itu satu, belum kunjung karya. Kan biasanya setelah kelompok itu mengerjakan tugasnya, potongan-potongan itu kemarin saya hanya mempresentasikan saja dari 3 kelompok, kemarin kan 1 kelompok saja. Seharusnya itu misal menyusun potongan itu disusun di kertas, kemudian ada rubriknya, kemudian nanti setelah itu dipresentasikan 3 kelompok tersebut saling mengunjungi, atau misalnya bisa dipresentasikan 3-3-nya untuk diketahui mana nih kelompok yang paling bagus cara menyusunnya atau sesuai urutan unsurnya. Ya, Berarti itu kendalanya. ya. Nah, untuk Karena kemarin kan waktu juga ya Bu juga. ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut ini kan pasti memang membutuhkan beberapa ini ya, namanya apa namanya, persiapan ya. Iya. Nah, ada kendala waktu persesi itu persiapan. Untuk persiapan itu kemarin sih sudah saya atur sedemikian rupa untuk potongan-potongan surat yang secara acaknya gitu. Itu kan saya cari di internet juga untuk saya potong-potong seperti itu. Nah, dari potongan-potongan itu kan nanti disusun. Nah, kebetulan kan anak belajar berdiferensiasi ya, melihat lewat video cara perbedaan unsur surat resmi dan surat pribadi. Kemudian saya berikan kepada kelompok yang lain yang minatnya membaca, itu saya juga berikan print-printan lah untuk dibaca, atau sekedar buku tentang perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Nah, itu ternyata lebih anak-anak lebih memahami yang video dan membaca tersebut. Kalau yang praktek, nah itu kendalanya yang langsung praktek itu biasanya agak lebih amburadul masih gitu. Kalau yang membaca sama video kan mungkin kita belajar lihat video tersebut, oh ini loh seperti ini, terus kemudian yang membaca, oh ini loh seperti ini. Tapi yang ketika praktek, aku bisa kok gitu, misalnya anak ya, anak kan bisa, aku bisa kok membuat surat, tapi ternyata susunannya masih
masih banyak yang tidak sesuai. iya tidak sesuai. Nah itu Bu Miftah, kendalanya itu paling. Jadi anak membuat mereka suka langsung membuat, suka langsung praktek, tapi mungkin lebih banyak apa ya, salahnya mungkin ya, daripada yang belajar melihat video ataupun membaca. Tapi di sisi lain juga ada keuntungannya juga, mereka menjadi tahu gitu, oh ya ternyata selama ini saya setelah praktek membuat langsung itu banyak salahnya, jadi saya tahu letak kesalahannya di sebelah mana, urutan unsur surat pribadi dan unsur surat resmi. Jadi memang lebih efektif seperti itu. Iya, lebih efektif seperti itu. Tiga-tiganya tetap dipakai, jadi kan anak lebih cenderung belajar, lebih mengerti, memahami. Nah, untuk itu sendiri Ibu kan ada perlu dukungan ya pastinya dalam Ibu Septi itu benar-benar mau praktek pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin. Nah, dukungannya itu dari siapa aja? Dukungannya banyak sih ya Mbak, maksudnya dari rekan kerja seperti jenengan juga sangat mendukung pembelajaran saya, juga saya menambah kompetensi saya dalam pembelajaran saya. Dan dukungan yang lain palingnya suami saya itu membantu, istilahnya membantu. Oh ini gimana? Oh ini baiknya gini loh. Jadi masukan apa ya sebelum saya praktek tuh masukan, membantu dalam menyiapkan medianya seperti apa bagusnya seperti ini. Jadi ada beberapa masukan dari jenengan juga, jadi dari keluarga, jadi dari suami. Nah, setelah ini ya tadi kemarin itu kita akan ada itu yang melaksanakan coaching seperti itu ya. Nah, Ibu nggak kapok kan ibaratnya kita sering-sering enggak seperti sama ini ya. sekali, malah saya senang. Nah, untuk besok malah saya ingin meningkatkan yang ini, yang KSE itu. Iya. Ya. Jadi kemarin kan saya sudah belajar dari Bu Miftah yang berdiferensiasi. Lah besok ganti lagi apa lagi yang KSE kemarin iya. ya. Karena baru sekilas ya. Ya baru sekilas, jadi ingin langsung mempraktekkan di kelas seperti apa sih Yang potensi sosial emosional. ya, jadi mengembangkan kompetensi pembelajaran kita lah Iya. ke depannya. Nah, menurut Bu Septi ini ya, dari adanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan anak itu bagaimana? Terus kemudian apakah maksudnya itu kan kemarin baru kelas berapa ya Bu? 7F Ya, kan Iya. kelas 7F. Nah, padahal kan Bu Septi itu 7 EFG. PFDH Iya. ya. Nah, itu apakah Ibu juga akan menerapkan pembelajaran? Oh iya, tentu saja bisa. Pasti itu. Karena kan apabila kelas ini nanti sudah paham tentang diferensiasi pembelajaran atau sesuai minat siswa, kelas yang lain juga nanti pasti akan mengikuti. Iya. Supaya benar-benar juga anak paham. Jadi pembelajaran itu nggak kaku gitu. Kan sesuai minat siswa ya, kita menyesuaikan minat siswa. Nah, memang bisa juga kan senior saya gitu. Jadi ini sudah untuk pembelajaran itu lebih pengalaman, itu cara penguasaannya kelas juga sudah bagus ya Bu. Mungkin nanti kita saling sharing untuk bervariasi Iya, bervariasi dalam pembelajaran terutama. Karena kan pembelajaran semakin tambah hari, tambah bulan, tambah tahun semakin bervariasi. Jadi saya juga ingin menyesuaikan. Iya, menyesuaikan Adaptasi, anak iya. ya. Iya. Dan ini kodrat alam dan kodrat zaman kayak gitu ya. Iya. Seperti filosofi KHD yang biasanya kita di PMM ya Bu, Iya. walaupun bisa belum bergerak, kemarin di PMM pasti ada Iya. ya. Nah, ini sebagai mungkin aksi nyatanya juga ya, Iya. bisa kita berbagai praktek baik seperti itu. Oke. Rasakan paling dirasakan banget itu apa Bu? Perbedaan dari kemarin dia supervisi sama supervisi dengan coaching ini. Kalau secara diferensiasi sih anak lebih cenderung senang yang diferensiasi, karena kan jadi merasa oh aku suka nih belajar melihat video gitu kan, disiapkan laptop, anak melihat prosesnya, oh ini loh perbedaan antara surat resmi surat pribadi, anak lebih antusias atau lebih semangat. Kalau yang suka baca, oh ini loh ada bukunya, kemudian ada contoh-contohnya surat resmi dan pribadi, itu sih lebih diferensiasi, itu lebih menarik. Karena selama ini mungkin kan sebelum diferensiasi kan dijelasin itu kan mungkin kaku
aku ya anak lebih cenderung mendengarkannya kurang ini, tapi kalau ini kan langsung oh aku suka lihat video sesuai minat. Sesuai minat Iya. ya memang kita sebagai guru memang harus kreatif, terus Iya. meningkatkan kompetensi diri kayak gitu ya, saling sharing bersama guru-guru yang lain untuk Iya. berbagi praktik baik seperti itu Ibu. Nah, kedepannya nggih, Ibu itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tema yang berbeda kah? Iya, tema yang berbeda. Tapi memang sudah dapat dasarnya ya. Iya. Makanya nanti berdiferensiasi mengelompokkan anak berdasarkan minatnya Iya. seperti itu ya. Oke, baik. Nah, secara keseluruhan kalau untuk itu sih sebenarnya enak. Ini kemarin juga ada gitu ya. Jadi kesannya Ibu Kesannya sangat senang sih, itu meningkatkan motivasi pembelajaran saya, meningkatkan kompetensi pembelajaran saya juga dalam ranah ini diferensiasi ini ya, soalnya kan belum pernah saya lakukan ya Bu Nita. ya. Nah, kalau ini kan kita sebenarnya itu ya beda apa namanya mapel Iya, gitu iya. ya. Nah, apakah ada niat dari Bu Septi ini ada untuk berbagi kepada teman yang sesama nih, sesama Oh, iya. apalagi kan yang kita tahu kan guru bahasa Indonesia di tempatnya kita itu kan memang Iya. sudah senior kayak gitu ya, malah besok ada yang mau purna gitu. Nah, Pasti ada saya tularkan atau untuk mengembangkan, karena ternyata diferensiasi saya ingin memberikan kejelasan kepada mereka bahwa diferensiasi itu menarik loh untuk anak terutama, karena kan kita fokusnya kan ke siswa ya, jadinya lebih menarik kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi dibanding kita yang belajar secara kaku atau secara itu kan anak kurang antusias. Nah itu untuk melakukan itu kan lebih minatnya lebih ini, diferensiasi itu lebih bervariasi, jadi anak lebih antusias, senang. ya, berarti tidak bisa menyamaratakan kemampuannya anak. Iya. Kemampuan anak itu beda-beda, tinggal bagaimana kita itu bisa mengembangkan ya potensi dari anak-anak tersebut begitu ya Bu ya. Mereka menunjuk minat mereka untuk bisa maksimal potensinya. Itu luar biasa sekali. Selamat saya ucapkan kepada Bu Mita, utamanya yang sudah berhasil membimbing, berbagi praktik baik, ya maaf, berbagi praktik baik terhadap Bu Septi. Terima kasih juga Bu Septi untuk kesediaannya. Mudah-mudahan semakin sukses. Dan Bu Septi sudah bergabung di ini di program Bisa ada kesempatan silakan. Baik, untuk kegiatan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.